Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Akuntansi, Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Heni Yulsiati, SEMAK. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Konsep Analisis Laporan Keuangan. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Intan Eliza, dengan NIM 062040512460. Selanjutnya, ada Aura Putri Syahrani dengan NIM 062040512457. Dan yang terakhir, ada Rija Anjani dengan NIM 062040512469. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang konsep analisis laporan keuangan. 1. Pengertian dan proses akuntansi. Akuntansi adalah proses pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan bisnis. Terlepas dari ukuran sebuah bisnis, akuntansi adalah fungsi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, perencanaan, biaya, dan pengukuran kinerja ekonomi. Menurut Sunyanto pada 1999, akuntansi adalah suatu tahapan proses pengumpulan, pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, peringkasan, serta penyajian laporan dari banyaknya transaksi keuangan serta penafsiran hasilnya guna pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Winarno pada 2006, pengertian akuntansi adalah sebuah proses pencatatan transaksi keuangan dan mengolah data transaksi dan menyajikan sebuah informasi terhadap pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan. Setelah mengetahui apa itu pengertian akuntansi, mari kita membahas mengenai proses dalam akuntansi. Proses dalam akuntansi terdiri dari mencatat, meringkas, menganalisa, dan melaporkan data. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, berikut merupakan penjelasan dari proses-proses dalam akuntansi. Pertama, ada mencatat. Hal terpenting dalam proses akuntansi adalah pencatatan transaksi yang terjadi dalam bisnis. Proses ini umumnya dikenal sebagai pembukuan, melibatkan pencatatan dan pemasukan transaksi ke dalam pembukuan. Dalam sebuah proses akuntansi biasanya dilakukan untuk tujuan akuntansi rinci dan merupakan laporan untuk menyajikan data dalam bentuk laporan keuangan akhir. Yang kedua, ada meringkas. Secara umum, sebuah data mentah adalah hasil pencatatan transaksi dan dianggap tidak terlalu penting. Data mentah ini tidak terlalu berpengaruh pada proses pengambilan keputusan. Namun, peran penting seorang akuntan untuk menggunakan data mentah adalah mengelompokkan menjadi beberapa kategori serta menerjemahkannya. Sehingga proses yang biasa terjadi adalah mencatat transaksi, lalu meringkasnya. Yang ketiga, ada melaporkan. Semua kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan menjadi tanggung jawab manajemen. Setiap wirausahawan perlu mengetahui berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan dan bagaimana perusahaan membelanjakan uangnya. Dalam hal ini, pengusaha biasanya menerima laporan keuangan perusahaan yang dikirim setiap bulan. Pada saat yang sama, ada juga laporan tahunan yang merangkum semua kegiatan perusahaan. Yang keempat, ada menganalisa. Terakhir, menganalisa merupakan proses akhir yang penting dalam akuntansi. Setelah merekam dan meringkas, tentunya kita perlu menarik kesimpulan. Disinilah peran penting sebuah manajemen untuk memeriksa poin antara positif dan negatif. Dalam menganalisa semua ini, akuntansi memperkenalkan sebuah konsep perbandingan, di mana kita bisa membandingkan antara penjualan, laba rugi, dan lainnya, untuk menentukan dan juga menganalisa kerja serta mengambil keputusan. 2. Sistem akuntansi. Menurut Warren pada 2005, sistem akuntansi merupakan metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklarifikasi, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi kegiatan bisnis atau operasional dan keuangan sebuah perusahaan. Menurut Baridwan pada 2000, sistem akuntansi artinya sebuah formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen.
Menurut Niswonger pada 1999, arti dari sistem ini adalah sebuah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi mengenai keuangan dan operasi perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi artinya adalah sebuah ikhtisar yang terdiri dari catatan, manual atau komputerisasi transaksi keuangan untuk tujuan rekaman, mengkategorikan, menganalisis, dan melaporkan informasi manajemen keuangan yang tepat waktu. Seperti yang telah banyak orang ketahui, sistem akuntansi memiliki berbagai fungsi seperti mengumpulkan dan menyimpan data transaksi, memproses data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan, dan sebagai kontrol terhadap organisasi. Yang ketiga, pengertian analisis laporan keuangan. Menurut Hutaruk pada 2017, analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan laporan keuangan. Untuk menjelaskan pengertian kata ini, maka dapat dijelaskan dari arti masing-masing kata. Kata analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil. Sedangkan laporan keuangan adalah neraca, laba rugi, dan arus kas. Jika dua pengertian ini digabungkan, analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Tujuan analisis laporan keuangan meliputi penyaringan informasi, pemahaman, peramalan, diagnosis, dan evaluasi keuangan perusahaan. Penyaringan informasi berarti bahwa analisa dilakukan untuk mengetahui kondisi perusahaan secara tidak langsung melalui laporan keuangan. Pemahaman berarti memahami profil perusahaan beserta kondisi keuangan dan hasil usahanya. Peramalan berarti analisa ditujukan untuk memperkirakan kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Diagnosis berarti bahwa analisa mampu memberitahukan mengenai adanya kemungkinan timbulnya masalah keuangan dalam operasi perusahaan. Sementara evaluasi berarti analisa ditujukan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Tujuan lain dari analisis laporan keuangan adalah menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Kewajaran ini kemudian akan menunjukkan kebenaran informasi laporan keuangan melalui perbandingan antara posisi dan prestasi keuangan perusahaan. Secara umum, analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengolah informasi mentah sebuah laporan keuangan menjadi informasi yang lebih luas dan dalam, sehingga dapat diketahui hubungan yang terjadi antara masing-masing komponen laporan keuangan. Selain itu, tujuannya secara lengkap yaitu: pertama, memberikan informasi yang lebih luas dan dalam daripada laporan keuangan. Yang kedua, menggali informasi yang tidak tampak secara eksplisit dalam laporan keuangan. Yang ketiga, mengidentifikasi adanya kekeliruan yang terkandung dalam laporan keuangan. Yang keempat, membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya dengan suatu laporan keuangan, baik dikaitkan dengan komponen intern laporan keuangan maupun dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan. Yang kelima, mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-model dan teori-teori yang terdapat di lapangan, seperti untuk prediksi, peningkatan, atau rating. Yang keenam, memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan atau decision maker, seperti kinerja dan prestasi perusahaan, proyeksi keuangan perusahaan, dan keuangan perusahaan baik di masa lalu maupun di masa kini. Selanjutnya, yang ketujuh adalah meningkatkan rating perusahaan. Yang kedelapan, membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain atau dengan periode sebelumnya, atau juga dengan standar industri normal dan ideal. 9. Memahami situasi ekonomis perusahaan. Dan yang terakhir adalah memprediksi potensi dan peluang yang dihadapi perusahaan. Objek dari analisis laporan keuangan ini merupakan laporan keuangan itu sendiri. Dengan merujuk pada definisi analisis laporan keuangan, diharapkan yang menekankan penguraian masing-masing komponen laporan keuangan menjadi unit-unit terkecil, maka objek dari analisis laporan keuangan secara garis besar terdiri atas 3 laporan, yaitu laporan laba rugi,
laporan neraca, dan laporan arus kas. Yang menjadi keterbatasan analisis laporan keuangan adalah konsekuensi dari keterbatasan laporan keuangan itu sendiri, yang hanya menyajikan data historis dan tidak menggambarkan nilai harga pokok pada saat ini, melainkan harga pokok pada saat terjadinya transaksi. Dengan demikian, pertimbangan lain di luar laporan keuangan yang menggambarkan keadaan saat ini mutlak diperlukan sebagai pelengkap informasi yang diperoleh dari hasil analisis laporan. Laporan keuangan yang bersifat general atau umum karena peruntukannya juga memang untuk umum dan kepentingan semua pihak, serta adanya unsur taksiran dan pertimbangan dalam proses penyusunannya menuntut analisis untuk mencermati lebih spesifik lagi dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan yang disajikan. Laporan keuangan disusun berdasarkan taksiran dan pertimbangan. Penyusunannya yang berbeda-beda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, sehingga analisis laporan keuangan menghasilkan keputusan yang berbeda walaupun dua perusahaan yang sejenis dan periode yang sama. Laporan keuangan hanya menyajikan laporan bersifat kuantitatif, sehingga meskipun merupakan sumber informasi, namun informasi kualitatif tidak terdapat di dalamnya. Dengan demikian, dalam analisis laporan keuangan untuk pengambilan keputusan, harus pula diperhatikan informasi-informasi non-kuantitatif yang berasal dari luar laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan mempunyai beberapa kelemahan, yaitu 1. Analisa laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan. Oleh karena itu harus selalu diingat agar kesimpulan dari analisa itu tidak salah. Yang kedua, objek analisa laporan keuangan hanya laporan keuangan. Padahal nilai suatu laporan keuangan tidak cukup hanya dari angka-angka laporan keuangan, tetapi juga harus melihat aspek lainnya seperti tujuan perusahaan, situasi ekonomi, situasi industri, gaya manajemen, budaya perusahaan, dan budaya masyarakat. Yang ketiga, objek analisa adalah data historis yang menggambarkan masa lalu dan kondisi ini bisa berbeda dengan kondisi yang akan datang. Yang keempat, jika melakukan perbandingan dengan perusahaan lain, maka perlu dilihat beberapa perbedaan prinsip yang bisa menjadi penyebab perbedaan angka. Misal, prinsip akuntansinya, size perusahaannya, jenis industrinya, periode laporannya, laporan individual atau laporan konsolidasinya, jenis perusahaan, aspek profit motif atau non-profit motifnya. Yang kelima, laporan keuangan hasil konsolidasi atau hasil konversi mata uang asing perlu mendapatkan perhatian tersendiri karena perbedaan bisa saja timbul karena masalah kurs konversi atau metode konsolidasi. Yang keenam, teknik analisa rasio memiliki beberapa kelemahan seperti 1. Rasio itu diambil dari data akuntansi yang juga memiliki sifat tersendiri yang harus diketahui dan memerlukan tafsiran tersendiri. Dan bukan tidak mungkin data akuntansi sendiri mengandung data manipulasi atau kesalahan-kesalahan lainnya. Yang kedua, dalam menilai suatu rasio baik atau buruk, analisis harus berhati-hati. Turnover yang tinggi belum tentu baik. Mungkin perusahaan melakukan obrol besar-besaran dan cenderung akan bangkrut, atau mungkin jenis perusahaannya berbeda. Rasio turnover untuk supermarket berbeda sekali dengan perusahaan dealer. Misalnya dealer mobil mewah. Yang ketiga, membandingkan dengan tanda kutip industrial rasio atau yang belum ada di Indonesia. Harus berhati-hati karena banyak trik-trik yang dilakukan manajemen yang diperbaiki rasio. 4. Harus juga disadari bahwa laporan keuangan yang dianalisa tidak menggambarkan perubahan nilai uang dan tenaga belinya. Yang kelima, hati-hati terhadap kemungkinan adanya window dressing, income something, atau laporan konsolidasi. Nah, dalam pengambilan keputusan, laporan keuangan perusahaan memiliki peran penting untuk mengetahui perkembangan sebuah perusahaan. Dengan laporan, kita bisa mengetahui apakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau justru sebaliknya, kerugian dalam kurun waktu tertentu.